Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Hikmatul Muamalah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini di cuaca yang cukup berat untuk kita berangkat, ada rintik-rintik hujan yang turun, biasanya menghalangi niat kita untuk datang ke masjid. Nah, tarawihnya di rumah aja lah karena hujan gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita ingat, semakin besar ujian dari sebuah amal, maka semakin besar pula pahala yang bisa kita dapatkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalnya. Kalau amalnya ringan, balasannya kecil. Tapi kalau amalnya semakin berat, maka balasannya juga semakin besar. Inna i'zamal jaza' min i'zamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, besarnya cobaan. Jadi kalau misalkan hujan, ya, misalkan malam ini atau besok-besok hujan, maka kita lawan gitu ya. Selagi masih bisa kita gunakan payung dan sebagainya, kita lawan untuk tetap ke masjid melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Karena barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai dengan selesai, maka akan dicatatkan baginya seperti sholat satu malam penuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, insya Allah kita lanjutkan sedikit terkait dengan mengenal kembali makna Al-Quran, yang mudah-mudahan ini tujuan akhirnya adalah menguatkan kita untuk lebih semangat dalam membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, Al-Quran diturunkan, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Simpelnya Bapak Ibu sekalian, mutawatir ini disampaikan oleh orang yang banyak dengan redaksi yang sama dan tidak berubah sedikit pun. Jadi saat kita membaca Al-Quran, kita bayangkan bahwa Al-Quran yang kita baca itu Bapak Ibu sekalian melalui proses yang sangat panjang. Dari Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, lalu kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai dengan para ulama seterusnya, generasi seterusnya, sampai orang tua kita mengajarkan kepada kita, sampai guru ngaji kita mengajarkan kepada kita, sehingga kita bisa membaca Al-Quran sampai hari ini. Oleh karena itu, Quran ini seperti mata rantai kebaikan Bapak Ibu sekalian, yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran hari ini sampai generasi seterusnya setelah kita itu membaca Al-Quran, maka generasi sebelumnya yang menjadi perantara Al-Quran itu sampai kepadanya atau kepada kita, maka itu akan ikut mendapatkan kebaikan. Jadi bayangkan kalau kita baca Quran itu yang dapat kebaikan bukan cuma kita Bapak Ibu, tapi orang-orang sebelum kita yang mengajarkan kita, dan orang-orang yang mengajarkan kita, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling banyak mendapatkan panen pahala dari bacaan Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini nanti kemudian dikenal dengan istilah sanad atau ketersambungan bacaan Al-Quran dari satu generasi ke generasi yang lain. Lalu poin berikutnya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu keseluruhannya adalah mu'jizat. Mu'jizat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan khusus bagi Nabi dan Rasul. Tujuannya adalah untuk melemahkan orang-orang yang ingin meniru atau melemahkan orang-orang yang meragukan kenabian atau kerasulan dari para nabi dan rasul. Sebagaimana tongkat Nabi Musa yang bisa berubah jadi ular, sebagaimana tongkat Nabi Musa juga yang bisa membelah lautan, lalu kemudian lautan tersebut menenggelamkan Firaun, sebagaimana api yang tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai mukjizat, dan yang paling besar mukjizat Nabi SAW adalah Al-Quran. Kalaulah mukjizat yang sebelum-sebelumnya dari Nabi Muhammad SAW, dari nabi-nabi sebelumnya, itu kebanyakan mukjizat tersebut dapat dilihat dengan panca indera. Tapi kalau Al-Quran bukan hanya dilihat dengan panca indera, tapi juga dia harus dilihat dengan hati Bapak Ibu sekalian. Kalau mukjizat-mukjizat terdahulu itu sudah selesai kalau Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada dan tidak bisa dilihat lagi.
maka beruntungnya kita, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bisa kita rasakan sampai dengan hari ini. Bahkan menjadi panduan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Para ulama terus mengkaji keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Dan tidak pernah habis sampai detik ini. Dan setidaknya kita bisa menguatkan bahwa Al-Quran itu suatu keajaiban dari 4 hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu dari sisi kefasihan bahasa itu tidak ada yang dapat menandingi. Karena mukjizat itu turun berdasarkan kejadian yang sedang, bahasa kitanya sedang viral di masa tersebut. Nah, kalau masanya Nabi Muhammad SAW itu banyak para penyair. Lalu kemudian Al-Quran turun menandingi seluruh syair. Al-Quran bukan syair tapi lebih indah daripada syair. Sampai ada satu komentar dari Al-Walid ibn Mughirah. Apa kata beliau? Beliau ini tidak masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, dan beliau ahli syair. Kata beliau, demi Allah, tidak ada di dalam kalangan kita yang sepintar saya menilai syair Arab. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW itu tidak dapat diserupakan dengan sembarang syair pun. Demi Allah, kata-katanya ini manis didengar, indah diucapkan, dasarnya memancarkan kesuburan. Perkataan ini selalu di atas dan tidak dapat diatasi, dan yang di bawahnya mesti hancur dibuatnya. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran bukan syair tapi keindahannya menandingi syair. Tidak ada yang bisa mengalahkan keajaiban dari indahnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Sampai kalau para orang kafir di zaman Nabi SAW itu saking keagungan bahasa Al-Quran ini tidak dapat ditandingi dan tidak dapat disiasati dengan cara apapun, maka cara yang mereka lakukan adalah melarang sesamanya untuk mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sekali mendengar, dia akan terkesima dengan bahasa Al-Quran dan dikhawatirkan mengimani Al-Quran. Sampai sebegitunya, Bapak Ibu sekalian, saking ajaibnya Al-Quran dari sisi bahasa. Lalu yang poin kedua, mukjizat Al-Quran. Kita bisa lihat dari isi Al-Quran itu membahas kejadian-kejadian di masa lampau. Dan seluruh kejadian yang dibahas dalam Al-Quran semuanya benar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan hal-hal yang datang sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum itu. Kisah para Nabi dan Rasul semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran menceritakan bagaimana kehidupan Fir'aun dan bagaimana kehidupan Qarun yang mereka punya bergelimang harta, mereka punya kekuasaan yang besar di dunia. Tapi apakah akhir dari kehidupan mereka kehidupan yang bahagia? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Fir'aun ditenggelamkan pada saat lautan itu terbelah dengan mukjizatnya Nabi Musa. Bahkan Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta-hartanya, Bapak Ibu sekalian. Bukankah Al-Quran juga mengisahkan kisah orang-orang soleh, kisah para nabi dan rasul, yang ternyata dalam kehidupan mereka mendapatkan ujian yang besar. Banyak sengsaranya nabi dan rasul kita itu, para hadirin. Tetapi apakah akhir dari kehidupan mereka kehidupan yang sengsara? Tidak. Bahkan akhir dari kehidupan mereka adalah keindahan hidup di akhirat. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada kisah terdahulu yang ditulis dalam Al-Quran kecuali di dalamnya terdapat pelajaran bagi kita. Berikutnya, mukjizat Al-Quran bisa kita lihat dari cerita-cerita atau kisah-kisah Al-Quran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mengimani kisah-kisah yang lalu dalam Al-Quran, maka kita juga harus mengimani kisah-kisah yang akan datang. Kisah tentang surga dan neraka, kisah tentang kehidupan, bagaimana nanti manusia melewati Shiratal Mustaqim. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita membaca Al-Quran dan menemui ayat-ayat tersebut, maka kita mesti tersentuh dan mesti bisa mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Dan poin yang terakhir, Al-Quran itu mukjizat dari keajaiban yang sesuai dengan keilmiahan. Jadi ada banyak hal di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, yang sesuai dengan ilmiah yang baru dibuktikan akhir-akhir ini. Seperti contohnya yang dikutip oleh Buya Hamka dalam kitab beliau. Ada seorang pelaut asal Inggris, namanya Mr. Brown, kan Satron ya, Mr. Brown. Beliau itu selama berlayar di lautan Inggris dan India tidak pernah lepas dari membaca terjemahan Al-Quran. Jadi walaupun dia bukan muslim, dia membaca terjemahan dari Al-Quran. Dan banyak, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bukan muslim tapi penasaran dengan isi Al-Quran, dia baca terjemahannya. Lalu kemudian dia melihat ayat-ayat tentang lautan, tentang ombak yang bergulung, tentang bahtera atau kapal yang berlayar. Lalu kemudian pada saat dia sampai, dia bertanya pada orang-orang Islam di India. Dia bertanya, pernahkah Muhammad itu SAW berlayar, kata beliau. Maka dijawab bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melayari lautan semasa hidupnya.
Lalu mendengar keterangan itu, ia semakin penasaran dengan menyelidiki sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan memang ternyata benar, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berlayar di lautan. Maka sampai akhirnya timbullah keimanan dalam hati seorang yang bukan muslim tersebut, dan kemudian dia mengimani Al-Quran dan masuk ke dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali kebenaran-kebenaran yang bahkan kita sebagai manusia mungkin belum bisa untuk menangkap kebenaran tersebut. Nanti pada akhirnya akan dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah di masa yang akan datang. Lalu poin yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran membacanya berarti ibadah. Jadi definisi yang berikutnya, Al-Quran, kitab, firman Allah, yang membacanya adalah ibadah. Ini mungkin tidak saya jelaskan lebih dalam karena kita sudah sering mendengar ayatnya atau mendengar hadisnya bahwa siapa yang membaca Quran pahalanya sangat besar, khususnya di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Dan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan berdasarkan salah satu penelitian, huruf Al-Quran itu kurang lebih ada 340 juta Bapak Ibu. 340 juta dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi bayangkan betapa baiknya, betapa banyaknya kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran itu adalah ditambahkan oleh para sebagian ulama, didefinisikan tertulis di dalam mushaf. Artinya tercetak di dalam kertas, lembaran-lembaran ditulis, dan kita mesti membayangkan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini Bapak Ibu sekalian dalam bentuk mushaf, dalam bentuk buku itu melalui proses yang begitu panjang juga. Yang pada awalnya turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suara. Lalu kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada para sahabat dalam bentuk suara juga. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menulis di dedaunan, menulis di tulang, menulis di dimanapun media tersebut. Lalu nanti di masa-masa setelahnya baru Al-Quran dibukukan. Dan teknologi hari ini semakin canggih Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membaca Al-Quran dari mana? Dari gadget kita, dari HP kita. Tapi Al-Quran yang ada di HP kita itu tidak mungkin ada kalau tidak ada proses pencatatan dari masa zaman Nabi SAW. Sehingga apa? Sehingga walaupun kita sudah punya mushaf di HP kita, sempatkan untuk tetap membaca dari mushaf. Sempatkan untuk tetap membaca dari Al-Quran bentuk buku tersebut. Kenapa? Untuk menghargai perjuangan para sahabat, menghargai perjuangan orang-orang terdahulu yang berjuang untuk mencatatkan Al-Quran. Kalau mereka tidak sebenarnya bisa saja mereka berdiam diri, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak menuliskan Al-Quran. Dan kita tidak merasakan dan kita tidak bisa melihat Al-Quran tersebut. Tapi mereka berjuang keras untuk menuliskan ayat demi ayat dan mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut sampai kepada kita hari ini dalam bentuk mushaf. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita kembali munculkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Ada perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang memberi gizi akal dan ruh, yang menjaga badan dan fisik, yang menjamin kebahagiaan sekaligus lebih banyak daripada konsistensinya bacaan dan penglihatanku pada Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan tidak mampu untuk menghadirkan semangat kita untuk baca Quran, kapan lagi Bapak Ibu? Kalau bulan semulia ini, bulan sekondusif ini tidak mampu membuat kita lebih banyak membaca Al-Quran, kapan lagi Bapak Ibu? Maka mudah-mudahan di malam yang ketiga sampai dengan malam yang seterusnya ini ada bacaan Quran yang setidaknya bisa kita baca di setiap hari, di setiap malamnya, sampai mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.